Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu sedikit angin segar bagi teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade. Yang mana angin segar ini diposting langsung oleh Ibu Nunuk Suryani teman-teman melalui akun Instagram pribadinya. Nah, kita langsung saja cek Instagram beliau. Nah, ini dia teman-teman, akun Instagram resmi milik Ibu Nunuk Suryani, yang mana beliau membuat postingan terbaru ya teman, postingan yang sedikit angin segar bagi teman guru honorer yang sudah lolos passing grade. Nah, ini dia teman, ini adalah foto hasil audiensi yang kedua ya teman, bersama teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade. Nah, jadi ini dia foto terbaru. Kemudian, di sini beliau menuliskan caption seperti ini. Hari ini menerima audiensi dan aspirasi Forum Guru Honorer Negeri Lolos Passing Grade. Siap, kami perjuangkan. Semangat ya Bapak Ibu. Nah, jadi Ibu Nunuk Suryani ini menerima aspirasi ataupun audiensi dari teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade, teman. Dan beliau mengatakan, siap kami perjuangkan. Nah, jadi ini sedikit angin segar ya, teman, bagi teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade. Kita tunggu saja kejutan apa yang nantinya akan diberikan oleh Kemendikbud kepada para guru honorer yang sudah lolos passing grade. Nah, kita tunggu saja, teman, kejutan dari Kemendikbud ini. Kemudian selanjutnya di sini juga ada informasi ya teman yang dikutip dari jpnn.com yang mana informasinya info terbaru dari BKN soal pemberkasan NIP P3K 2021. Khusus guru honorer sabar ya. Nah, kita langsung baca artikelnya teman. Proses pemberkasan nomor induk P3K 2021 sudah dimulai. Setelah sistem pengisian daftar riwayat hidup atau DRH di masing-masing akun SSCSN, calon P3K telah siap digunakan. PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, masing-masing peserta yang lulus seleksi P3K 2021 harus menginput sendiri DRH melalui sistem modul DRH di aplikasi SSCSN. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang sudah dinyatakan lolos P3K tahap pertama, nantinya teman-teman harus menginput sendiri ataupun mengisikan sendiri daftar riwayat hidup. Dan untuk cara pengisian daftar riwayat hidup di portal SSCSN, teman-teman bisa cek video kami yang sebelumnya, karena admin sudah memberikan cara teman, bagaimana cara untuk mengisi daftar riwayat hidup ini. Yang mana di sana ada beberapa isian seperti data pribadi, data keluarga, dan juga data-data yang lainnya. Jadi teman-teman tinggal cek saja di video kami yang sebelumnya. Pengisian DRH ini berlaku untuk peserta yang lulus P3K guru maupun non-guru. Kata Bima kepada jpnn.com. Secara terpisah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan sistem pengisian DRH sudah siap. Nah, jadi sudah siap teman-teman. Untuk DRH ini sejatinya sudah siap untuk dilakukan oleh para guru honorer yang sudah lolos P3K tahap yang pertama. Pengisian DRH merupakan persyaratan awal data penerbitan nomor induk P3K dan harus diinput masing-masing calon P3K yang telah lulus. Penginputan DRH ini baru dimulai oleh P3K non-guru. Nah, jadi dimulai oleh P3K non-guru terlebih dahulu. Jadi yang mengisi DRH baru calon P3K non-guru, ujarnya. Sesuai jadwal yang dikeluarkan BKN per 2 November 2021, penyampaian kelengkapan dokumen untuk P3K non-guru tahap 1 pada 18 November sampai dengan 4 Desember. Pengusulan penetapan nomor induk P3K non-guru 19 November sampai dengan 18 Desember. Nah, jadi ini untuk yang P3K non-guru. Untuk P3K non-guru tahap 2 menyampaikan kelengkapan dokumen pada 30 November sampai dengan 16 Desember. Sedangkan pengusulan penetapan nomor induk P3K non-guru mulai 1 sampai dengan 31 Desember. Bagaimana dengan P3K guru? Deputi Suharmen menjawab masih menunggu pengolahan data. Sebab beberapa data masih ada yang bermasalah. Nah, jadi masih ada beberapa data yang bermasalah ya teman. Khususnya untuk P3K guru. Dia mengatakan BKN telah menerima surat dari Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril pada Rabu 17 November terkait data Dapodik
yang guru swasta, tetapi bisa ikut seleksi tahap 1. Nah, jadi di P3K tahap pertama ini ada sedikit permasalahannya, teman, yang mana ada guru swasta yang terdata di Dapodik namun tetap bisa ikut seleksi P3K tahap yang pertama. Berdasarkan Permenpan RB 28 tahun 2021, guru swasta bisa ikut tes P3K tahap 2 dan tahap 3. Nah, jadi untuk guru swasta ini kan harusnya bisa ikut seleksi P3K tahap kedua dan juga tahap yang ketiga. Namun, entah kenapa di Dapodik ada guru swasta terdaftar sebagai guru honorer di sekolah negeri sehingga mereka bisa ikut seleksi tahap 1. Nama-nama ini kemudian diminta untuk di TMS-kan, tidak memenuhi syarat, karena memang yang bersangkutan tidak boleh ikut di tahap 1, terangnya. Deputi Suharmen pun meminta agar guru honorer yang lulus P3K tahap 1 untuk bersabar, sebab terlalu beresiko bila sistem DRH dibuka sementara datanya masih ada yang bermasalah. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang sudah lolos P3K tahap pertama, dimohon bersabar karena di sini ada sedikit permasalahan ya teman terkait data di Dapodik. Yang mana nantinya jika sudah selesai maka tombol pengisian DRH ini akan muncul di akun masing-masing pelamar. Jadi teman-teman tunggu saja sampai permasalahan ini selesai. Jadi seperti itu. Kemudian di sini adalah ketentuan mengenai pengangkatan menjadi P3K teman-teman yang diatur dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 41. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon P3K. Pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK instansi daerah. Kemudian ayat ketiga, keputusan PPK instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Nah, jadi ini adalah usul ya teman, usul pemberkasan penetapan nomor induk P3K yang disampaikan oleh PPK daerah kepada Kepala BKN. Kemudian, penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima oleh PPK instansi daerah paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Kemudian ayat yang kelima, dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk satu periode berikutnya. Nah, jadi ini sanksi ya teman bagi teman-teman guru honorer yang sudah mendapatkan nomor induk P3K kemudian mengundurkan diri, maka nantinya teman-teman akan mendapat sanksi tidak boleh mendaftar seleksi P3K untuk satu periode berikutnya. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.